Perkenalkan, nama saya Desi Marindoi dengan NIM 20030200083, kelas C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, yaitu mereview buku yang ke-12. Dalam buku ini itu akan dijelaskan yaitu perspektif dalam sosiologi. Humanisme. Konsep humanisme mengacu pada sejauh mana teori sosial menjelaskan karakter terorganisir kehidupan sosial dan dalam kaitannya dengan individu. Apakah tatanan sosial dipahami sebagai kearifan anggota masyarakat? Dalam pengertian humanisme adalah asumsi teoritis atau mungkin lebih baik sikap metateoritis, yaitu sikap memandang teori dari luar. Oleh karena itu yaitu kita akan membahas Hegel, dialektika sejarah. Hegel adalah pemikiran yang paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia semuanya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional. Kemajuan sejarah mungkin terlihat seperti suksesi yang tidak disengaja. Konsep teologis. Gagasan bahwa sesuatu didorong atau diperjuangkan menuju tujuan tertentu disebut konsepsi teologis. Oleh karena itu, Hegel mengajukan catatan teologis tentang sejarah manusia. Idealisme. Studi Hegel tentang pemikiran adalah studi tentang perkembangan ide. Jadi secara alami dia berorganisir pada area masyarakat yang kreatif dan ekspresif, ide, seni, pemikiran, abstrak, dan agama. Karenanya Hegel disebut sebagai seorang idealis. Ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan keberadaan manusia harus dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran gagasan, tujuan dan logika sejarah. Karena tujuan pemikiran adalah untuk mencapai pengetahuan, kemajuan sejarah harus menuju pengetahuan, dan karena itu akhir sejarah akan datang dengan pencapaian pengetahuan penuh dan pemahaman penuh. Dengan kata lain, sejarah selesai ketika umat manusia akhirnya sepenuhnya memahami sifat sendiri. Perkembangan sejarah adalah perjuangan umat manusia yang berkelanjutan memahami dirinya sendiri, dan filsafat Hegel dimasukkan untuk memberikan pemahaman tentang sifat sejati manusia sebagai sesuatu yang historis, berkembang secara progresif, yang terdiri dari pemahaman diri. Filsafat Hegel sama dengan pemahaman diri manusia. Mereka yang tidak terlibat dalam produksi fisik. Mereka yang memproduksi dan mereka yang mengkonsumsi sebagian dari apa yang diproduksi. Ketersinggahan. Konsep ini justru mengacu pada pemisahan manusia dan hakikatnya. Keterlibatan dalam pekerjaan produktif harus menjadi ekspresi esensi manusia. Dengan demikian, memenuhi potensi energi, imajinasi, dan kreativitas manusia yang berkarya. Sekian dari saya.
Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan kata yang salah. Terima kasih. Logika dialektis. Secara klasik, kebenaran saling dicari dalam diskusi, dalam dialog, atau dialektis. Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkannya oleh Socrates di zaman klasik. Reformasi Marx atas filsafat Hegel. Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia sebagai menempati tempat yang khusus dan sentral dalam keseluruhan proses sejarah, dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia. Ide-idenya pasti memiliki dampak yang sangat besar. Dia mendominasi kehidupan intelektual Jerman dan mempengaruhi sebagian besar filsuf Jerman muda saat itu. Salah satunya adalah Marx, yang mengungkapkan sebagai besar sekam Hegel tentu saja dalam tulisan-tulisan awalnya, namun dia eksis terhadap signifikansi Hegel sebagai pemikiran politik. Marx tidak dapat menerima anggapan Hegel bahwa kunci emansipasi manusia terletak pada perkembangan filsafat, membawa orang ke tingkat pemahaman lengkap tentang sifat mereka sendiri, dan dengan demikian untuk menyediakan kebebasan melalui karya filosofinya. Marx menyangkal pandangan Hegel bahwa esensi manusia dapat ditemukan dalam pemikiran. Ia menyukai pandangan bahwa esensi manusia adalah bekerja yang melihat transformasi fisik dunia di sekitar kita secara harfiah mengubah dunia kita, sedangkan berpikir tidak membuat perbedaan fisik pada apapun. Kerja juga menyediakan sarana paling dasar menuju pembebasan dari kebutuhan, karena tentu saja kerja kita memberikan kita makan, tempat berteduh, dan pakaian, memberikan kita kebebasan dari tantangan dan tekanan alam. Lebih lanjut, kemajuan dalam persalinan membebaskan kita dari kebutuhan akan tenaga kerja itu sendiri. Pembagian kerja memiliki aspek positif dan negatif. Dari satu sisi, ini adalah perangkat yang sangat kuat untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi kreatif dan kerja manusia. Dengan cara pembagian kerja, jauh lebih banyak yang dapat dihasilkan daripada yang mungkin jika sama anggota kelompok mengerjakan tugas yang sama. Namun pembagian semacam itu dapat selalu terjadi, menyebabkan pemisahan manusia ke dalam kategori yang berbeda. Ide dasar kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat harus dipahami sebagai yang secara tegas dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukan dan mereka